Selamat datang di channel Baygun, di mana kalian akan mendengarkan aku bercerita. 4 Maret 1224, di kalender benua Nas, telah terjadi perang besar yang disebut Perang Kastil Fantasia. Kala itu, di benua Nas, diselimuti api serta banyak nyawa yang melayang. Raja Iblis bersama pasukannya telah menjadikan tempat itu sebagai tanah keputusasaan. Tapi ketika benua Nas sedang hancur-hancurnya, muncul beberapa pahlawan yang sudah siap menghadapi kegelapan. Cerita barusan adalah alur cerita dari sebuah game bernama Paradise, sebuah game VR RPG di mana pemain bisa menjadi petarung yang bertarung melawan penyihir, lalu menjadi raja dan membangun kerajaannya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang memainkan game ini. Orang itu berkata kalau dia selalu mengambil lembur dan hasil lemburnya diinvestasikan ke dalam game. Dijelaskan juga bahwa orang itu sudah memiliki semua pengetahuan di dalam game ini, seperti pembuatan karakter, membangun wilayah, eksploitasi bug, penyerangan dungeon, letak item, dan masih banyak lagi. Selain itu, blog miliknya yang berisikan informasi mengenai game Paradise selalu menjadi trending nomor 1 dalam 10 tahun terakhir. Tapi sayangnya, orang itu harus meninggal dikarenakan dia terlalu bekerja keras dan terlalu berlebihan dalam bermain game. Panel berganti memperlihatkan seorang yang berbadan tambun dengan didampingi seorang mayat di sebelahnya. Terbangun dengan rasa terkejut, mayat itu berkata, "Tuanku, apa Anda bermimpi buruk?" Setelah melihat ke sekelilingnya, si tambun itu menjawab, "Maaf, kau siapa? Dan ini di mana?" Setelah dijelaskan oleh mayat itu, kita diberitahu kalau si tambun ini bernama Jared, seorang pangeran yang memiliki kemampuan sihir, namun karena memiliki obesitas, masa hidupnya berkurang 20 tahun. Jared yang baru mengetahui itu, dia terlihat sangat frustasi, tapi Jared mencoba untuk tenang. Lalu kita diberitahu bahwa Jared adalah reinkarnasi dari si orang maniak game itu, yang di dunia nyatanya bernama Shin Taipung. Jared yang melihat status sistem, dia berkata, kalau dilihat dari tampilan dan adanya benua Nas, sepertinya aku berada di Paradise. Bedanya sekarang, ini adalah kenyataan, bukan lagi sebuah game. Jared yang mengetahui apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depannya, dia mengatakan, tamat riwayatku. Kita pun diceritakan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan di benua Nas. Sebelum puncak masalah datang, 5 tahun sebelumnya, benua Nas akan menghadapi bencana, kekeringan, kelaparan, letusan gunung, gempa, epidemi, dan lain-lain, yang membuat orang-orang di wilayah benua Nas akan saling berperang hanya untuk memperebutkan makanan. Membayangkan apa yang akan terjadi membuat Jared kesal. Dia merasa tidak adil karena dirinya bereinkarnasi di dalam tubuh yang tambun, yang hanya memiliki kemampuan sihir yang lemah. Tapi rasa cemas Jared segera dia singkirkan. Jared berkata daripada dia hanya berdiam diri, lebih baik dia mulai bergerak. Dengan pengetahuannya tentang bug game ini, dia yakin bisa memanfaatkannya untuk membuatnya kuat secara cepat. Aku bisa menjadi pahlawan terkuat di benua Nas dan menjadi raja yang dapat menyatukan dunia. Itu adalah tujuanku sekarang, ucap Jared. Panel berganti memperlihatkan Maid yang tengah membersihkan area perpustakaan. Di sini juga kita diberitahu kalau nama Maid itu adalah Hase. Tak lama kemudian datang Jared. Terlihat di sana, Jared sedang kebingungan mencari sesuatu. Membuat Hase bertanya, apa yang sedang tuannya cari? Jared menjawab kalau dia sedang mencari sebuah peninggalan yang berharga dari ayahnya. Apa ini yang Tuan cari? Jawab Hase sambil menunjukkan sebuah item kalung. Jared berterima kasih karena Hase sudah membantunya mencari kalung peninggalan almarhum ayahnya. Hase yang merasa senang karena bisa membantu tuannya, dia menawarkan dirinya untuk bisa membantu lagi. Jared hanya berkata, bisakah kamu keluar sebentar? Setelah Hase pergi, Jared mulai melakukan sesuatu dengan kalung itu. Jared menjelaskan kalau kalung ini dapat membantu pertumbuhan seorang penyihir.
dengan cara menghancurkan item itu. Ketika item itu mulai hancur, muncul sinar yang menyilaukan. Dalam keadaan seperti ini, Jared berkata kalau keuntungan tubuh ini adalah status tingkat penyihirnya yang berada di tingkat 4. Tapi karena obesitas Jared, kesulitan menggunakan sihirnya. Dengan menghancurkan kalung ini, aku akan memulai ritual itu. Ini adalah cara satu-satunya. Kuharap ayah bisa mengerti. Seiring waktu, cahaya kilau itu mulai menjadi kabut yang menghitam. Lalu, membentuk sebuah sosok menakutkan. Sosok itu berkata, siapa orang bodoh yang berani memanggilku? Ketika sosok itu sudah menampakkan wujud sempurnanya, dalam hati Jared berkata, ini adalah kesempatan terakhirku. Akhirnya, si iblis Isabella muncul. Jared yang tidak ingin membuang kesempatan terakhirnya, dia langsung meminta Isabella untuk memberikan skill siman. Isabella tertawa karena menganggap permintaan Jared terlalu rakus. Isabella berkata, apa kau ingin sekali melihat isi perut seseorang? Hahaha. Kita dijelaskan siman adalah skill yang dapat melihat statistik dan kebiasaan target. Kemampuan informasi yang didapat berdasarkan pada kemampuan level si pengguna. Isabella setuju dengan permintaan Jared, asal Jared mau memberikan sesuatu yang berharga baginya sebagai tumbalnya. Hahaha, jika gantinya adalah jiwamu, maka kau akan menjadi budakku selamanya. Jika itu adalah keluargamu, maka kau tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi, ucap Isabella. Jared terlihat panik karena saat ini dia sedang berpikir tentang pengetahuan game ini. Jika dia ambil, maka semua rencanaku akan hilang. Namun Jared memiliki satu hal lainnya yang penting baginya. Jared mengatakan kalau ini merupakan cara yang sederhana untuk menjalin kontrak ini. Baiklah, selama 34 tahun ini, aku selalu memikirkan hal yang terpenting, yaitu ciuman pertamaku, ucap Jared. Mendengar itu Isabella bergegas kabur karena merasa Jared hanyalah orang yang gila, yang mesum. Namun kontrak telah terjalin dan pada akhirnya mereka panel berganti memperlihatkan dua mayat lainnya. Tengah berjalan di lorong istana. Mereka berdua nampak sedang membicarakan tentang perubahan sikap Jared. Mereka berharap tuannya akan terus bersikap seperti itu. Tak lama kemudian Hase datang dengan keadaan yang tergesa-gesa. Dua mayat itu yang melihat Hase kerepotan. Mereka menawarkan bantuan, tapi Hase menolak bantuan mereka. Ternyata Hase sedang menuju ke tempat Jared berada. Di sini, Jared yang melihat Hase, dia meminta Hase untuk diam di tempat. Jared menggunakan skill siman untuk melihat statistik Hase. Di sana terlihat nampak Hase memiliki statistik potensial sebagai healer. Tapi Jared lebih fokus ke potensial milik Hase, yaitu Love A. Jared merasa Hase sangat mencintainya. Namun, dalam hati Jared meminta maaf karena saat ini dia akan ada banyak urusan dan tidak ingin memiliki kisah romantis. Melihat sikap tuannya yang cukup aneh, Hase meminta maaf jika dirinya memiliki kesalahan. Hase juga berkata kalau dia akan berusaha lebih baik lagi. Mendengar perkataan Hase, seketika ingatan Jared sebelumnya muncul, di mana setiap Hase membuat kesalahan kecil, Jared akan selalu menyiksa Hase. Jared pun memeluk Hase sambil meminta maaf. Jared berjanji akan merubah sikapnya. Jared meminta Hase untuk memberikan kesempatan dan percaya padanya. Hase, aku akan menjadi tuan yang baik. Bisakah kau terus di sampingku? Ucap Jared. Sambil menangis, Hase menjawab kalau dirinya berjanji akan selalu di sisinya sampai kapanpun. Waktu pun berjalan. Kini diperlihatkan Jared yang sedang memakan tanaman herbal. Dijelaskan bahwa tanaman ini merupakan salah satu bug dari game Paradise. Selain untuk menurunkan berat badan, jika tanaman ini dimakan secara tergesa-gesa, maka metabolisme orang yang memakan tanaman ini akan meningkat. Jared berkata kalau memakan tanaman ini cukup sulit, karena bagi Jared rasa dari tanaman ini seperti kaos kaki basah, atau lebih parahnya seperti bulu ketiaknya. Melihat tuannya tersiksa memakan tanaman itu,
AC membuatkan Jared sebuah stik daging yang terlihat sangat lezat. Jared yang terharu berkata dalam hati, "Dasar si gempal sialan, kenapa kau tega menyakiti malaikat sebaik AC?" Sambil makan, Jared mulai membaca berkas yang dibawakan AC tadi. Jared menceritakan kalau wilayah yang dia tempati adalah wilayah perkebunan Grivia, wilayah kelas F, yang dimana tempat itu tidak cocok untuk bertani karena merupakan wilayah bersalju. Selain itu, wilayah ini dipenuhi hama, binatang buas, dan juga para bandit. Satu-satunya keuntungan wilayah ini hanyalah madu yang melimpah, tapi masalahnya Jared belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengolahnya. Di saat Jared sedang memikirkan cara untuk memajukan wilayahnya, datang Isabella yang nampak kesal. "Dasar manusia mesum, mulai sekarang aku akan mengganggumu sampai kau mati dan mengembalikan kekuatanku." Di cerita selanjutnya, kita diperlihatkan sedikit flashback 10 tahun yang lalu. Ketika ayah Jared meninggal, salah satu petinggi istana mengetuk pintu kamar Jared. Orang itu meminta untuk Jared jangan terlarut dalam kesedihan, karena sekarang dia adalah pewaris utama dan pemimpin mereka. Di dalam kamarnya, Jared nampak sedih karena kehilangan ayahnya. Dan semenjak itu, Jared terus mengurung dirinya. Kembali dalam cerita, keesokan harinya, Jared meminta para petinggi istana untuk berkumpul. Lalu diperlihatkan seorang petinggi yang terlihat mabuk, sedang tertawa dan berkata, "Kenapa orang itu memanggilnya? Apakah akan ada pesta?" Orang ini adalah Glagas. Selain kebiasaan yang suka mabuk, Glagas tidak memiliki etika yang bagus. Terlihat saat dia melihat para mayat, dia dengan tidak sopan merangkul mereka. Namun kelakuan Glagas segera dihentikan oleh Rokis, orang yang berada di flashback 10 tahun itu. Rokis berkata kalau Glagas sudah diperingatkan untuk tidak menggoda wanita di sini. "Ah, dasar. Apa kau barusan mencoba mengancamku, anjing tua? Aku sudah repot-repot bangun pagi untuk menuruti panggilan si babi itu. Tapi kamu malah merusak kesenanganku," ucap Glagas. Sayangnya, pertikaian mereka harus dihentikan oleh Oberyn. Dia berkata kalau tuan muda mereka akan segera datang. Sambil berjalan pergi, Glagas masih mengoceh dan menghina Oberyn dan Rokis. Melihat kelakuan Glagas, Rokis tak habis pikir, kenapa orang yang seperti itu bisa menjadi kepala keamanan. Setelah kegaduhan itu, kita dibawa ke suasana rapat. Di sana, para petinggi saling berbisik karena mereka tidak percaya Jared memimpin rapat ini. Melihat sikap Jared yang berbeda, Glagas meminta Jared untuk menghentikan rapat ini dan segera pergi minum bersamanya. Jared yang nampak tenang, dia bertanya, "Apa itu alkohol? Mengapa kau mabuk di saat rapat? Apa kau gila?" Mendengar perkataan Jared, Rokis dan Glagas terlihat sangat kaget. Dengan rasa tidak percaya, Glagas berkata, "Ayolah, jangan terlalu kaku. Apa Anda akhir-akhir ini jarang minum?" Sambil menghancurkan botol minuman Glagas dengan magic muscle, Jared berkata, "Kau terlalu berisik. Kau bisa mengganggu rapat ini. Glagas, kau menggunakan posisimu untuk menekan para pedagang, lalu memeras harta mereka. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Karena semua keserakahanmu, kau membuat para pedagang takut untuk masuk wilayah ini. Karena mereka kehilangan harta berharga mereka. Sekarang mereka tidak ingin memasuki wilayah ini lagi." Sambil membuat bola api, Jared meneruskan perkataannya. "Pungutan liar, perdagangan manusia, bahkan kau melatih prajurit yang tidak berlisensi di wilayah Grivia. Sebelumnya aku hanya ingin menghancurkan botolmu, tapi sekarang aku akan menghancurkan wajahmu." Glagas yang ketakutan bergegas lari untuk menghindari serangan Jared. Namun karena serangan itu lebih cepat, Glagas harus tumbang dengan punggung yang hangus terbakar. Kemudian Jared berteriak kalau dia akan mencari pengganti Glagas, tapi sebelum itu dia akan menyelidiki dulu tindakan korupsi yang sudah terjadi di wilayahnya. Karena ketakutan, semua petinggi itu kecuali Rokis bersujud.
dan meminta ampun kepada Jared atas semua kesalahannya. Rokis yang baru pertama kali melihat tuannya menggunakan sihir, dia berkata dalam hati, "Tuan muda bisa mengalahkan Gelagas dengan satu serangan. Memang penyihir tingkat 4 tidak bisa diremehkan." Terlebih lagi, karisma Tuan muda saat ini terlihat seperti karisma milik ayahnya, Tuan Besar Viscount Barrett. Saat Rokis melamun, Jared menunjuknya sebagai pengganti Gelagas. Awalnya Rokis menolak, namun karena ini perintah dari tuannya, Rokis menerimanya. Dengan kejadian ini, Jared merasa kalau reputasi sebagai tuan yang buruk mulai membaik, dan masalah untuk para petinggi bisa diselesaikan dengan mengganti posisi mereka. Karena saat Jared menggunakan skill Siman, Jared melihat para petinggi salah penempatan jabatan. Dengan begini, Jared merasa sedikit lega. Dia akan segera memulai perubahan secara bertahap untuk perkembangan wilayah Krivia. Sebulan kemudian, masalah terjadi di salah satu rumah penduduk yang didatangi oleh para bandit. Di sana para bandit meminta jatah keamanan secara paksa. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumah itu. Salah satu bandit itu meminta untuk rekannya memeriksa. Ketika bandit itu membuka pintunya, ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Jared. Si bandit berkata, "Siapa kau? Kenapa babi besar sepertimu datang ke sini?" Setelah berkata seperti itu, sebuah bogem keras mendarat di dagu si bandit.